Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan bahagia. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk mengisi kehadirannya di Google Classroom. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang toharoh. Untuk poin-poin pada hari ini kita akan mempelajari tentang 1. Pengertian toharoh, 2. Pengertian najis dan hadas, 3. Macam-macam najis dan hadas, 4. Tata cara bersuci dari najis dan hadas, 5. Hikmah toharoh. Langsung saja kita masuk ke materi tentang toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh menurut bahasa artinya bersuci atau bersih. Sedangkan menurut istilah syarat, toharoh adalah suci dari najis dan hadas. Selain itu, toharoh dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat, berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Dasar toharoh terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Toharoh dibagi menjadi 2, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Sebelum masuk pada materi najis, simak terlebih dahulu tayangan video berikut ini. Serial Fikih dari Rumaiso. Salat harus suci dari najis. Orang yang menjalankan salat harus suci dari najis seperti darah dan kencing. Suci dari najis pada badan, pakaian, dan tempat salat adalah syarat sahnya salat. Hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama, termasuk di dalamnya ulama Syafi'iyah. Dalil yang menunjukkan perintah harus bersuci dari najis ada 4 dalil. Yang pertama, Allah berfirman, "Dan pakaianmu bersihkanlah." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi SAW pernah melewati salah satu sudut kota Madinah atau Mekah. Lalu beliau mendengar suara 2 orang yang sedang di atap kubur. Beliau bersabda, "Mereka berdua disiksa." Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar. Namun sesungguhnya itu perkara besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika kencing. Adapun orang yang kedua disiksa karena suka mengadu domba. Dalil yang menunjukkan harus membersihkan tempat sholat dari najis adalah hadis Arab Badui. Ketika Rasulullah SAW menyuruh menyiram air pada bekas kencingnya di masjid. Beliau bersabda, "Siramkanlah sewadah air pada bekas kencingnya." Catatan tentang bersuci dari najis untuk sholat. Yang pertama, jika tidak mampu atau ada bahaya sehingga tidak bisa menghilangkan najis, maka sholat dalam keadaan seperti itu. Dan sholatnya tidak perlu diulangi. Inilah pendapat ulama Hanafiyah, salah satu pendapat Hambali, pendapat Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, dan Ibnu Utsaimin. Yang kedua, jika mendapati najis pada badan atau pakaian ketika sholat, maka hendaklah najis tersebut dihilangkan tanpa tersisa. Adapun sholatnya tetap sah. Inilah ijma' sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Yang ketiga, jika seseorang sholat terkena najis dalam keadaan lupa, tidak tahu, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Inilah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Pendapat Imam Syafi'i yang qadim dipilih oleh Ibnu Mundzir, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Baz, dan Ibnu Utsaimin. Serial Fikih dari Rumaiso. Ya, jadi apa itu najis? Ya, najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang haram, seperti perkara yang berwujud cair atau darah, muntah, dan nanah. Setiap perkara yang keluar dari dubur dan kubur, kecuali mani. Ada 3 macam najis, yaitu najis muhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mugalazoh. Najis muhafafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis yang sedang. Contoh najis jenis ini adalah darah, muntah, nanah, kotoran manusia atau hewan, bangkai binatang, dan minuman keras. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis aqniyah. Najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak ada
tidak nyata wujudnya atau zatnya, baunya, dan rasanya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis akniyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dengan menghindarkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Selanjutnya, najis mughalazoh. Najis mughalazoh adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang bercampur dengan tanah. Selanjutnya, hadas. Serial Fikih dari Rumaiso. Salat harus suci dari hadas. Hadas menunjukkan keadaan tidak suci seperti setelah kentut atau buang hajat. Suci dari hadas besar dan kecil merupakan syarat sahnya salat. Ada nukilan ijma ulama dalam hal ini, seperti dinyatakan oleh Ibnu Mundzir, Ibnu Hazm, Ibnu Battal, Imam Nawawi, dan Al-Iraqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidaklah menerima salat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu. Catatan tentang salat dalam keadaan berhadas. Yang pertama, siapa yang salat dalam keadaan lupa atau tidak tahu kalau ia masih dalam keadaan berhadas, maka salatnya wajib diulangi. Hal ini disepakati oleh para ulama, sebagaimana ada ijma yang dinyatakan oleh Ibnu Abdil Bar, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Rajab. Yang kedua, siapa yang tidak mendapati air, juga tidak mendapati debu karena ada uzur yang teranggap, seperti karena ditawan atau sakit, maka ia salat sesuai kondisinya, dan salatnya tidak perlu diulang. Inilah pendapat dalam madhab Hambali. Pendapat ulama Malikiyah, salah satu pendapat Syafi'iyah dipilih pula oleh Imam Bukhari, Ibnu Hazm, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin, dan Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah atau Komisi Fatwa KSA. Serial Fikih dari Rumaiso. Jadi, apa itu hadas? Hadas adalah keadaan diri seorang muslim yang dapat menyebabkan dirinya tidak suci dan tidak sah untuk mengerjakan sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan membaca Al-Quran. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Adapun sebab terkena hadas kecil karena 1 keluar sesuatu dari 2 jalan, kubul dan dubur. 2 hilang akal, contohnya tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara mensucikan hadas kecil dengan berwudu apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Adapun sebab terkena hadas besar karena yang pertama, haid. Yang kedua, nifas. Yang ketiga, wiladah atau melahirkan. Yang keempat, jima atau hubungan suami istri. Yang kelima, keluar mani bagi laki-laki, baik disengaja maupun tidak sengaja. Cara mensucikannya, hadas besar dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selanjutnya, tata cara toharoh dari hadas. Yang pertama, mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga mandi janabat atau junub. Adapun cara mandi wajib adalah yang pertama, 1. Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. 2. Menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. 3. Membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh, dan sebagainya. Yang kedua, wudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu yaitu yang pertama, niat dalam hati. Kedua, disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Yang ketiga, membasuh muka. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kelima, mengusap kepala. Yang keenam, disunahkan membasuh telinga. Yang ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang kedelapan, tertib atau dilakukan secara berurutan. Yang kesembilan, berdoa setelah wudhu.
Selanjutnya yang ketiga tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Adapun tata cara tayamum yaitu yang pertama niat untuk melaksanakan sholat, 2 mengusap muka dengan tanah, 3 mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu yang suci, 4 mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu yang suci. Nah, yang terakhir adalah hikmah taharah. Betapa pentingnya bersuci dalam kehidupan kita sehari-hari, baik bersuci dari najis atau bersuci dari hadas. Bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang sangat luar biasa. Keutamaan-keutamaan itu adalah yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk tugas hari ini, kalian cari perbedaan antara najis dan hadas. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.